tiga jenis leukosit yang granulosit ini intinya ada macam-macam. Ada yang step itu bentuknya C, U atau S. Ada yang band ini bentuknya I. Ada yang segmen. Jadi dia uh, terpecah-pecah dihubungkan oleh kayak bentukan filamen. Nah, yang agranulosit ini ada limfosit dan monosit. Ini leukosit, ada limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil, sama monosit. Ini kalau berdasarkan sumbernya, enggak sih, ini skematisnya. Ini penampakan secara nyatanya, histologisnya. Buat yang bingung kemarin debat bedain neutrofil sama monosit, kalau monosit ini besar sendiri ya nih di sini kan jelas dibanding eh, 4 sel lainnya, yang paling besar itu monosit. Lanjut ke granulosit dulu. Ini ada pertama neutrofil. Neutrofil ini butir granulnya berukuran kecil. Granul sitoplasmanya tercat-pucat, inti 2-6 lobus, fungsi fagosit bakteri. Jadi kalau di granulosit dia itu yang paling pucat atau transparan sitoplasmanya, yang paling jernih. Ini adalah neutrofil. Kalau yang seperti di gambar, ini kemungkinan segmen. Soalnya di sini tuh masih kayak kepecah segmen-segmen gini. Ini dihubungkan walaupun mepet. Terus ada eosinofil. Nah, butir granul eosinofil ini ukurannya cenderung sama. Jadi besar granul-granulnya, titik-titiknya ini mirip. Intinya dua lobus, fungsinya pertahanan terhadap reaksi alergi. Nah, kalau yang eosinofil, dia itu lebih merah warna granulnya. Atau sifatnya itu asidofilik. Sedangkan yang basofil, butir granulnya itu beda-beda ukurannya. Terus dia itu bersifat basofilik atau keunguan, biru ungu gini. Dan saking banyaknya ini sampai menutupi inti selnya. Kan warnanya ini mirip dengan inti selnya kan. Nah, ini inti selnya ini kebanyakan nggak kelihatan atau terlihat kurang jelas di basofil. Fungsinya untuk reaksi alergi. Ini contoh-contohnya. Ini ada step karena ini bentuknya C. Terus granulnya ini pucat, sitoplasmanya cenderung jernih, berarti ini adalah step neutrofil. Ini kan C bentuk intinya. Berarti ini step, terus granulnya ini pucat dan sitoplasmanya jernih. Ini adalah step neutrofil. Sebelahnya, ini inti selnya bentuknya seperti huruf I. Ini cuma garis gini aja. Sitoplasmanya ini jernih. Butirnya ini pucat. Nah, berarti ini adalah band neutrofil. Sebelahnya ini juga sama, neutrofil. Sitoplasmanya pucat, granulanya pucat, sitoplasmanya jernih. Tapi di sini kan kayak ada segmen-segmen dihubungkan sama filamen ini. Jadi ini adalah segmen neutrofil. Kalau aku tanya ini bentukan apa? Jawabannya apa? Krenasi. Venasi. Ya, krenasi. Lanjut bawahnya, ini ya ada dua segmen dihubungkan sama filamen ini. Terus granulanya warnanya merah dan cenderung sama ukurannya. Ini adalah segmen eosinofil. Sebelahnya juga ini bentuknya N atau U, terus granulanya warnanya merah, ukurannya sama. Berarti ini adalah step eosinofil. Jadi kalau menyebutkan itu harus lengkap, bentuk intinya apa, sama selnya apa. Kecuali kalau di basofil itu kan
inti selnya ini sulit identifikasinya. Soalnya ketumpuan sama granula-granulanya. Ini disebutkan basofil aja, ini udah betul. Tapi kalau kalian kelihatan jenis intinya apa, nah itu lebih baik. Lanjut ke agranulosit. Agranulosit ada limfosit sama monosit. Limfosit ini intinya besar, hampir memenuhi sitoplasma, inti bulat, fungsi sistem imun spesifik, produksi sel B dan T. Jadi limfosit ini ada dua ya, ada limfosit B sama T. Cuma buat bedainnya itu nggak bisa dilihat secara langsung, harus ada uji proteinnya. Kalau di limfosit, inti selnya ini bulat, warnanya ungu, kebiruan, dan hampir memenuhi seluruh sitoplasma. Kalau bulat ini limfosit. Terus ada monosit. Monosit ini intinya berbentuk ginjal atau kacang. Fungsinya fagositosis. Ini intinya besar banget, hampir memenuhi sitoplasma juga. Cuma dia ada cekungannya ini. Nih, cekung gini. Sama kalau kata dokter Eka, hmm, monosit ini ada apa ya gelambirnya gitu loh. Di sini kurang kelihatan sih. Jadi kayak ada yang kantong bablas ke sini. Bablas nggak tuh. Ukurannya juga besar. Kalau monosit dibanding dengan eritrosit itu jauh banget. Beda kalau neutrofil. Neutrofil ini dibanding apa namanya eritrosit ini nggak sebesar monosit ini. Kemarin waktu tutor ada teman kalian yang nanya itu gimana bedainnya monosit sama step neutrofil, yaitu dari ukuran sama. Kalau di neutrofil itu masih kelihatan kayak bintik-bintiknya ini, butir-butirnya ini masih kelihatan. Kalau di monosit ini tuh lebih jernih sitoplasmanya. Tuh salah satunya. Terus dari ukurannya monosit ini besar banget. Intinya hampir memenuhi sitoplasma, tapi ada cekungannya. Lalu ada juga trombosit. Ini tidak berhenti, merupakan pecahan dari megakaryosit. Disebut juga keping darah. Fungsinya untuk membantu proses pembekuan darah. Ini. Ini. Kalau aku tanya inisial apa, jawabannya apa? Trombos. Eh, limfosit. Limfosit, Kak. Mm-mm. Kalau ini Segmen neutrofil. Segmen neutrofil. segmen neutrofil. Oke. Kalau ini, coba nih Ken. Yang mana, Kak? Ini kursorku ini. Hmm, segmen eosinofil. Mayojika, ini apa? Menurutmu? Sama kah? Atau ada jawaban lain dari Cika? Basofil. Kalau menurut Helena, ini apa? Permisi Kak Faiz. Hmm? Itu bentuknya kalau saya lihat sekilas kayak C ya Kak. Eosinofil bukan? Ada jawaban lain? Helena belum jawab apa Helena? Kurang tepat kalau dari Cika. Rizky, mana Rizky? Monosit, Kak. Ya, itu monosit. Kan tadi aku udah jelasin kan ke kalian.
selnya itu besar, intinya seperti kacang atau ginjal. Nih, ini adalah monosit. Ini benar limfosit, intinya bulat, hampir memenuhi seluruh sitoplasma. Nah, bandingin neutrofil sama monosit. Kan gede monosit ya selnya. Kalau eosinofil, basofil, ini kan nggak kelihatan granulanya kan mana nggak kelihatan. Ini cenderung homogen sitoplasmanya. Tuh, gimana untuk zaraf? Ada yang ditanyakan? Bisa aku lanjut? Permisi Kak, mau tanya kadang-kadang tuh di preparat tuh suka ngira neutrofil tuh eosinofil. Kalau enggak eosinofil tuh ternyata jawabannya neutrofil gitu Kak. Terus kan katanya yang eosinofil tuh lebih asidofilik gitu ya Kak. Tapi tuh menurutku kayak nggak kelihatan merahnya gitu. Jadi bedainnya gimana ya Kak? Oke. Mungkin kalau di preparat itu kurang jelas gitu ya, warna merahnya kurang kelihatan itu bisa dari granulanya. Nih, ini kan nggak kelihatan merah banget kan? Cuma di sini tuh jelas ada granulanya, ukurannya mirip-mirip, bentuknya ukurannya sama. Bandingin sama yang ini neutrofil. Ini kan cenderung kayak keruh gitu aja sitoplasmanya. Dari situ bedain. Nggak harus merah juga sih. Ini kan nggak kelihatan merah. Gimana? Kalau yang basofil itu berarti si intinya udah sama sekali nggak kelihatan gitu ya Kak? Bukan sama sekali, ya kelihatan cuma samar gitu loh. Misalkan di sini nih, ini intinya. Tapi kan nggak tahu letak pastinya itu kayak gimana. Soalnya butir-butirnya ini basofilik sifatnya atau ungu. Jadi warnanya itu mirip sama inti selnya. Terus besarnya itu nggak sama ukurannya dan hampir memenuhi sitoplasma. Itu basofil. Jadi kalau intinya masih jelas dan sitoplasmanya cenderung jernih, ini biasanya neutrofil. Nggak biasanya ya neutrofil. Kalau eosinofil, ini masih kelihatan intinya. Tapi granulanya ini jelas banget. Gimana? Iya Kak, makasih. Sambil latihan sih saran. Ya, emang itu kan bedanya tipis-tipis banget gitu loh. Kepekaannya itu dalam bedain harus dilatih. Aku ya kadang ya, Kak, boleh nanya nggak? mm-mm. Kak, kapan kita harus jawab itu sel leukosit atau enggak yang neutrofil, eosinofil, dan basofil? Kan nggak ada jawaban leukosit. Jadi kita harus langsung spesifik itu leukosit yang apa gitu. Gimana? Walau baik, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi kan ya udah langsung aja itu jenisnya leukosit yang mana gitu. Limfosit kah, monosit, neutrofil, basofil, eosinofil. Ya, ada lagi buat darah yang mau ditanyakan. Kayak aku harus cepet, Rek. Soal ini ada mau mulai hajatan di dekat kosku ini. Udah mulai suaranya kenceng banget. Kalian denger nggak mic orang ngomong itu? Nggak kedengeran, Kak. Oh, ya wis. Oke, Aman Kak. lanjut pembuluh darah ya. Ini ya secara skematis pembuluh darah. Jadi dari jantung itu lewat arteri. Arteri disalurkan ke seluruh tubuh dari aorta,
arteri sedang, arteri kecil, terus arteriol prekapiler, sama kapiler. Nah, di kapiler ini merupakan pembuluh darah yang paling kecil, di mana situ terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Darah yang mengandung CO2 itu nanti balik lagi ke jantung dari kapiler ke venul prekapiler, ke vena kecil, vena sedang, ke vena besar atau vena cava. Itu ya kayak sirkulasi darah besar gitu. Nih. Nah, kapiler itu merupakan pembuluh darah yang paling kecil. Di pembuluh darah, strukturnya itu ada beberapa lapisan dan bentukan. Jadi yang paling dalam di sini dia tersusun dari selapis endotel atau apa? Endotel itu Epitel Kita selapis pipi. pipi. epitel pelapis pipi. Jadi ini cuma selapis endotel. Setelahnya ini ada subendotel. Setelah itu ada bentukan membrana elastika interna. Ini dia tersusun dari sabut elastis. Membrana elastika interna. Ini pertanyaannya bentukan. Oh iya, di endotel ini nanti lapisannya adalah tunika intima. Ya. Jadi kalau pertanyaannya lapisan, jawabannya tunika intima, media, adventitia. Kalau ditanya bentukan, jawabannya membrana elastika interna. Nih, ulangin lagi. Dari yang paling dalam ada endotel, terus lanjut ada bentukan membrana elastika interna. Lanjut ini di tunika media ada otot polos. Setelah itu ada bentukan membrana elastika eksterna. Setelah itu ada tunika adventitia. Ini disusun oleh jaringan ikat. Oke, lanjut dulu. Secara skematis itu. Jadi ini pembuluh darah yang terkecil, yaitu kapiler. Nah, kapiler ini hanya terdiri dari selapis endotel. Kan cuma selapis kan endotel. Pertanyaannya lumen yang ditunjuk, jawabannya adalah kapiler. Di dalamnya ini ada sel eritrosit, red blood cell. Lanjut, sinusoid. Sinusoid itu merupakan bentuk khusus dari kapiler yang melebar. Bentuknya tidak teratur, mengisi ruang di antara lempengan sel hepar. Jadi, yang terlihat di preparat ini adalah hepatosit. Ini hepatosit atau di sediaan hepar atau hati. Nah, sediaan hati itu kelihatannya seperti ini. Dia tersusun dari sel-sel hepar atau hepatosit. Ini. Yang ungu-ungu ini adalah hepatositnya. Di antara hepatosit, ini ada pembuluh kapiler. Dan yang bentuknya ini enggak beraturan. Nah, namanya adalah sinusoid. Jadi, bisa dibilang sinusoid itu adalah kapiler yang ada di hepar. Ini kapiler ini. Ini sinusoid, ini adalah kapiler. Lanjut ke arteriol prekapiler. Arteriol prekapiler ini tersusun atas selapis endotel dan selapis otot polos. Ini yang aku lingkarin, ini endotelnya. Terus yang warna biru ini otot polosnya. Ini bisa dilihat kan? Ini yang merah ini selapis endotelnya. Yang biru ini otot polosnya. Terus kalau aku tanya,
ini adalah sel apa? Jawabannya apa? Monosit, Kak. Ya, monosit. Nah, oh ya lupa jelasin. Kan ada arteri, ada vena ya. Kalau mau tahu itu vena apa, jadi kita identifikasinya dari arteri yang ada di sebelahnya. Soalnya arteri sama vena itu berjalan berbarengan. Di lokasinya itu sebelahan. Nah, ini setelah dari arteriol prekapiler, nah itu lanjut ke arteriol. Di sini dia terdiri dari selapis endotel. Ini endotelnya. Endotelnya itu kelihatan selnya nonjol ke dalam lumen. Nah, ini adalah sel-sel endotelnya. Dan 2 sampai 5 lapis otot polos. Nah, kalau ini arteriol, berarti sebelahnya ini lumen. Venul. Iya, venul. Ini sel apa berarti? Eritrosit. 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 Sel eritrosit atau sel darah merah. Oke. Lanjut, setelah arteriol prekapiler, kenapa? Kan itu kayak ada layer-layernya. Cara ngitung layernya itu kayak gimana? Ngitung layer, oke. Sebenarnya kan nggak kelihatan nih berapa lapis ya. Cuma kan ini selapis endotel, udah jelas ya endotelnya. Terus ngira-ngira lapisannya itu dilihat aja inti selnya ini. Ini ada berapa tumpuk gitu loh. Ini misal ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, ini 3. Maksimal 2 sampai 3 lapis lah gitu. Kira-kira gimana? Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut ke arteri kecil. Nah, buat bedain arteri kecil sama arteriol. Nah, kalau di arteri kecil ini udah ada membrana elastika internanya di tunika intimanya. Nih, di sini kan lumayan lempeng nih, lurus-lurus aja. Karena yang belum ada membrana elastika internanya. Kalau di arteri kecil, ini udah kayak nggak rata gitu lumennya. Nih, udah bergelombang ini. Karena ini udah ada membrana elastika internanya. Terus sabot ototnya ini udah lebih dari 5 lapis. Cara teori 5 sampai 40 sih, kan nggak usah dihitung juga. Yang penting kalau udah kelihatan nih belok-belok gini, nah ini ada membrana elastika internanya. Kalau aku tanya di sini, ini lapisan apa? Tunika media. Tunika media. Mm-mm. Kalau di sini lapisan apa? Izatul? Tunika intima, Kak. Mm-mm. Kalau bentukan jawabannya apa, Sofia? Membrana elastika interna. Mm-mm. Bella, ini lumen apa? Bella, Cinta? Arteri kecil. Kalau Josephine, apa ini? Vena kecil. Syifa Hanun, ini lumen apa? Arterial, Kak.
Dewi Larasati, ini apa? Sama nggak? Arteriol, arteri kecil? Kapiler, Kak. Ya, ini kapiler. Soalnya ini kan masih selapis endotel. Ya, aku ulangin deh. Ini kalau arteri kecil, dia kan ada udah lebih 2 sampai 5 lapis kan otot polosnya. Nih. Kalau tadi kan, ini kan cuma selapis endotel aja ini. Arteri kecil, lanjut ke arteri sedang. Nah, di arteri sedang ini yang membedakan, dia sudah ada membrana elastika eksternanya. Nih, kan kelihatan hitam-hitam. Ini tunika media, tunika adventitia, tunika intima. Lanjut ke arteri besar atau aorta. Nah, di aorta ini pertanyaannya udah beda. Kalau tadi ini kan pertanyaannya lumen. Kalau di aorta pertanyaannya itu sediaan. Nah, strukturnya ini juga beda banget dari arteri-arteri lainnya. Di sini tuh tunika intimanya, oh iya, ini tunika intimanya ada endotel di sini sebatas ini. Nah, tunika medianya ini luas banget. Dan di sini nggak ditemukan membrana elastika interna dan membrana elastika eksterna. Kenapa? Karena sabut-sabut elastis itu akan membentuk suatu anyaman dengan otot polos pada tunika media. Nih, jadi segini tuh tunika medianya. Ini semua adalah tunika media. Tunika medianya kelihatan ini kan eh, kayak bergelombang banget, warnanya gelap. Nah, ini adalah sabut elastisnya. Nah, itu membentuk seperti anyaman yang disebut fenestrated elastic membrane. Jadi, kalau ditanya ini sediaan apa, jawabannya aorta atau arteri besar. Terus kalau ditanya lapisan, ini tunika intima, tunika media, tunika adventitia. Sini. Ini isinya jaringan ikat sama lemak. Nah, di sediaan aorta ini terdapat suatu lumen juga. Nih. Ini adalah vasa vasorum. Ini adalah kapiler yang ada di tunika adventitia. Vasa vasorum ini fungsinya untuk menutrisi jaringan di sekitarnya. Karena kalau pembuluh darah lainnya itu tuh berdifusi gitu loh nutrisinya. Dari lumennya langsung ke sini. Ke otot polos atau ke jaringan ikatnya itu difusi langsung bisa. Soalnya kan masih tipis. Nah, kalau di aorta ini karena dindingnya sangat tebal, nah kalau untuk berdifusi, nutrisinya berdifusi ke dalam itu nggak nyampe. Jadi perlu dibantu oleh kapilar-kapilar ini untuk menutrisi tunika, area tunika media dan tunika adventisianya. Aku ulangin, ini sediaan apa? Sediaan aorta atau arteri besar. Ingat-ingat strukturnya bagaimana? Ini lapisan apa? Tunika intima. Ada endotelnya. Lapisan apa? Tunika media. Bentukan seperti anyaman jala ini fenestrated elastic membrane. Lapisan apa? Tunika adventitia. Lumen vasa vasorum. Oke. Nah, ini
penetrated elastic membrane ada pada arteri besar atau aorta. Jadi ini merupakan anyaman dari sabut elastik. Yang hitam ini sabut elastisnya, ada juga sedikit kolagen dan otot polos. Ini otot polosnya. Jadi udah bercampur gitu di aorta itu. Bentukan seperti anyaman. Nah, jawabannya penetrated elastic membrane. Kalau aku tanya ini sediaannya apa, jawabannya apa? Apa? Arteri besar. Ya, arteri besar. Jadi tiap pertanyaan itu pasti ada jawaban, maksudnya pasangannya gitu loh. Gak mungkin di aorta ditanyain lumen. Gak mungkin tunika adventitia ini ditanyai bentukan, pasti lapisan. Jadi harus hafal dengan pertanyaannya apa, pasangan jawabannya itu apa. Lanjut ke vena besar. Vena besar ini juga beda strukturnya. Di sini lapisan yang paling luas adalah tunika adventitianya. Jadi dari yang paling dalam, ini adalah endotelnya, sama. Ini adalah lapisan tunika intimanya. Terus di sini, bawahnya, ini adalah lapisan tunika media. Tunika medianya ini juga tipis. Nah, di bawahnya yang paling luas, yang paling lebar, ini adalah tunika adventitianya. Ini ada otot polos, yang longitudinal, terus ada sabut elastis, ada juga vasa vasorumnya. Nih, kalau mungkin kalian lihat di preparat histologi yang di mikroskop kelihatannya seperti ini. Ini endotel, tunika intimanya, tunika medianya juga tipis. Nah, yang paling luas ini tunika adventitianya. Ini isinya otot polos yang tersusun longitudinal. Pertanyaannya sediaan. Nah, ini vasa vasorum merupakan pembuluh darah, tambahannya berfungsi untuk menyalurkan nutrien pada tunika media dan tunika adventitia, pembuluh besar seperti aorta dan vena besar. Tanyanya nama khusus lumen, nama khusus lumen ini vasa vasorum. Kalau aku tanya, apa ya? Berita, ini sediaan apa? Vena cava, Kak. Oke, diau kira-kira apa ini? Arteri besar, Kak. Najwa, kira-kira ini apa? Sediaan? Besar. Oh, vena besar. Vena besar. Dewi Larasati, ini sediaan apa? Vena cava. Vena cava. Rizky Alamri, ini apa Ki? Ini apa Ini ya, Kak? logonya jelas ini. Apa? Itu kan vena besar. Oke, ini jawabannya aorta. Kenapa aorta? Karena ini kelihatan tunika medianya kan luas banget ini. Nah, vasa vasorumnya berada di tunika adventitia ini. Ini tunika intimanya. Kalau di vena besar, nih yang paling luas ini kan tunika adventitianya, tersusun dari otot polos. Arahnya longitudinal. Bandingin sama ini. Kan tunika media ini, yang paling luas. Jadi ini adalah aorta atau arteri besar.
Ini juga ini vasa vasorum. Oke. Untuk pembuluh darah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Lanjut dulu ke jantung. Ini gambaran skematis dari jantung. Ini otot jantungnya atau lapisan miokardium. Ini agak keluar lagi. Ini ada lapisan epikardium. Ini. Nah, ini baru perikardium. Nah, di antara perikardium dan jantung ini ada suatu ruangan. Namanya apa ruangannya ini? Cavum apa? Cavum pericardii. Isinya liquor pericardi. Jantung, kalau ditanya jantung ini adalah sediaan jantung. Kalau perikardium, pertanyaannya itu juga perikardium. Sediaan perikardium. Oke, lanjut dulu ke lapisan terdalam dari jantung. Jadi jantung itu terdiri dari 3 lapisan ya. Ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Ini yang terdalam. Nah, yang dalam sendiri ini ada selapis endotel. Bawahnya ada lapisan subendotel. Isinya sabut elastis dan kolagen. Ada lapisan elastikomuskular, ini kurang jelas di sini, dan ada juga lapisan subendokardium. Di lapisan subendokardium ini terdapat bentukan sabut Purkinje. Nih, kalau di zoom sabut Purkinje seperti ini, bentuknya bulat-bulat polos ini, pucat, bulat-bulat pucat. Dia ini sebagai atau jantung yang bermodifikasi sebagai penghantar rangsangan. Jadi kalau biasanya pertanyaannya ada ujung petunjuk ke atas merupakan lapisan, itu jawabannya endokardium. Kalau ditunjuk di sabut Purkinje, ditanya bentukan apa sabut Purkinje, terdapat pada lapisan subendokardium. Aku garis ya. Misal nih, di mikroskop panahnya di sini, di biru-biru itu. Ujung petunjuk ke atas jawabannya endokardium. Kalau ditunjuk ke sini atau ke sininya, ditanya bentukan apa, jawabannya sabut Purkinje. Pada lapisan subendokardium, itu ya, diingat-ingat clue-nya. Terus yang bawahnya, berarti ini lapisan apa kira-kira? Miokardium. Otot jantung. Lapisan miokardium, tersusun dari otot jantung. Ya, betul. Oke. Lanjut. Nah, ini juga, ini endotel. Ini bentukan sabut Purkinje. Ini udah miokardium. Ya, kalau lapisan subendotel, elastikomuskular, ini jarang ditanyakan. Soalnya di preparat itu nggak kelihatan jelas. Nah, yang ditanyakan waktu pra biasanya yaitu tadi ujung petunjuk. Nah, ini misal nih kayak panah ini, terus ditanya ujung petunjuk ke atas nih. Ini ke sini, tuh lapisan
endokardium. Kalau ditunjuknya spesifik ke bentukan ini, hanya lapisan apa? Ini lapisan subendokardium. Tuh. Kalau ini pertanyaan nama khusus lapisan, ini sebenarnya baru sih. Ini kita biar nggak bingung aja. Cuma kalau dokter Eka, itu kalau ya itu tadi. Dia langsung spesifik nunjuk sabut perginiannya, ditanya lapisan apa. Lanjut ke miokardium. Miokardium ini tersusun dari anyaman otot jantung, bersusun berlapis-lapis. Ini adalah lapisan miokardium. Kalau aku tanya, ini bentukan apa? Gunting sel otot jantung. Apa? Inti sel otot jantung, Kak. Ya, inti sel otot jantung. Tuh. Nah, lanjut ke bagian terluar dari jantung. Nggak terluar sih. Bagian luar dari jantung, ini ada lapisan epikardium. Membungkus jantung bagian luar, tersusun dari mesotel. Nih, kalau di dalam tadi kan di endokardium, endotel. Kalau di epikardium, ini mesotel. Apa sih mesotel tuh? Epitel selapis pipi. Epitel selapis pipi. Jadi mesotel, endotel itu nama lain dari epitel selapis pipi, tergantung lokasinya. Jadi ini lapisan epikardium nih, yang kelihatan terang. Nah, ini tersusun dari lemak. Ini ada beberapa lapisan sih. Ini ada mesotel, bawahnya ada sabut submesotel, cuma nggak kelihatan. Terus yang paling tebal, yang warnanya jernih, putih-putih, ini adalah lapisan subepikardial, merupakan penghubung miokardium dan epikardium, berisi sel lemak, pembuluh darah, dan syaraf. Kalau aku tanya, lapisan apa? Jawabannya epikardium. Lanjut ke perikardium. Nah, di perikardium ini pertanyaannya udah beda. Pertanyaannya adalah sediaan. Oke, coba. Apa ya ini? Nadia, kalau yang pertanyaannya sediaan itu jawabannya apa aja? Yo, Nadia. Yang pertanyaannya sediaan, kira-kira jawabannya apa aja? Nadia Lila. Ya Kak, maaf sorenya nggak kedengaran Kak. Soalnya ini rame banget di sini. Iya, terus jawabannya apa? Perikardium dah Kak. Enggak, maksudnya di bab ini. Di bab ini yang pertanyaannya sediaan itu jawabannya apa aja? Nurhaliza? Iya, Kak.
Apa jawabannya? Yang mana, Kak? Yang Tadi aku nanya apa? Coba Sofia. Aku tadi nanya apa, Sofia? Bentukan apa aja yang ada di bab ini? Sediaan apa saja yang ada di bab ini? Hmm, apa aja tuh? Perikardium, aorta, sama vena cava. Jantung masuk nggak? Jantung termasuk. Ya, jadi ada 4 ya. Kalau pertanyaan sediaan, di bab ini jawabannya ada 4. Jantung, perikardium, vena cava atau vena besar, sama aorta atau arteri besar. Oke. Jadi ini salah satu sediaan perikardium. Ini merupakan pelapis atau lapisan dari jantung. Terdiri dari selapis sel mesotel dan jaringan ikat di bawahnya yang mengandung sabut elastis, kolagen, lapisan sel-sel lemak. Ya, ini mesotelnya, ini jaringan ikatnya, ini jaringan lemaknya. Nah, di jantung itu kan ada dua bagian yang ada jaringan lemaknya. Gimana bedain perikardium sama epikardium? Jadi kalau di epikardium itu bawahnya pasti terlihat lapisan otot jantung nih, atau miokardiumnya. Kalaupun nggak kelihatan, misal ditunjukin lemaknya aja nih, bingung epikardium apa perikardium. Lihat aja pertanyaannya. Kalau pertanyaannya lapisan, berarti jawabannya apa? Epikardium. 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 Kalau sediaan berarti perikardium. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja ke latihan soal. Oke, nomor 1, bentukan pucat yang ditunjuk. Apa? Sorry, nggak dengar. Sabut Purkinje terletak pada lapisan Subendotel. Dotel, subendotel. Oke. Nomor 1, rulo, rulo. Nomor 2, Segmen eh, neutrofil. segmen Trofil. netrofil. segmen neutrofil. Kelihatan ya. Ini dia intinya bersegmen-segmen, dihubungkan filamen, terus sitoplasmanya cenderung jernih. Nomor 3, sel apa? Trombosit. Platelet. Platelet, Atau platelet. Oke. Ini sel apa?
Segmen eosinofil. Segmen eosinofil. Segmen eosinofil. Eosinofil. Ada jawaban lain? Itu monosit bukan? Bener kok, segmen eosinofil. Oh, Nggak usah terkecoh. Kalian tuh pede gitu jawab. Yang penting ada alasan kuat, nggak usah ragu. Oke, kelihatan kan ini warnanya merah, Merah. granulannya, ukurannya relatif sama. Terus intinya bersegmen 2. Ini sel apa? Monosit. monosit. Monosit, jelas ya. Monosit Kak. Intinya seperti ginjal atau kacang, selnya besar, sitoplasmanya jernih. Lumen apa? Lumen arteriol. Arteri kecil. Lumen arteri kecil. Kecil-kecil. Oh, arteri kecil itu ada itu ya. Ya, ini arteri kecil. Kan udah ada membrana elastika internanya. Ini udah mulai menggelombang gini. Terus ini lapisannya juga udah lumayan tebal. Ini lapisan apa? Tunika media. Mesotel. Ika media. Tunika media. Tunika Tunika media. media. Ya. Oke. Nadia Devi, ini lapisan apa? Tunika intima. Lapisan selapis pipih. Niken, ini lapisan apa? Tunika intima. Tunika intima. Tuh. Jadi kalau di bab ini, pembuluh darah khususnya, lapisan itu 3 tadi. Tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Ini lumen apa? Arteriol. Arteriol. Lainnya, ayo jawab semua dong. Masa cuma Anindya? Arteriol. Arteriol. Arterial Kak. Bener, ini lumen arteriol. Ini endotelnya. Dia ada 2 lapis otot polos. Kira-kira ya, 2 sampai 3 lah ini. Ini lumen apa? Arteri sedang. Arteri sedang. Arteri sedang. Langsung semangat kabeh. Emang gampang ya arteri sedang. Karena udah spesifik banget. Yang warna biru itu bentukan apa? Membrana elastika internal. Membrana elastika internal. Oke. Lapisan apa ini? Tunika adventitia. Tunika Tunika adventitia. adventitia. Tunika adventitia. Betul. Ini panah merah, panah pink, bentukan? Membrana elastika eksterna. Yang eksternal. Membrana elastika eksternal. Neurocomariah, ini pewarnaan apa? PVG bukan Kak? Dia spesifik mewarnai apa? Sabut elastis.
kok Lupa langsung Kak, PVG maaf Kak. tahu? Apa? Lupa Kak, maaf. Apa toh? Kok bisa bilang VVG? Kenapa bukan impregnasi perak gitu? Menyindir aku tersindir. Itu karena sabut elastisnya tercat hitam, Kak. Mm-mm. Jadi aku ulangin ya, adik-adik, tolong diperhatiin lapisan. Jadi pembuluh darah itu terdiri dari 3 lapisan. Ada yang paling dalam ini tunika intima, yang tengah ini tunika media, tersusun dari apa? Elastis dan Otot polos. otot Nah, polos. otot polos. Dan ada tunika adventitia, ini isinya jaringan ikat. Ya, ini lapisan. Kalau ditanya lapisan, tunika intima, tunika media, tunika adventitia. Adventitia. Nah, di arteri sedang khususnya ini ada 2 bentukan. Di dalam lumennya ini ada membrana elastika interna. Dia merupakan sabut elastis. Jadi kalau diwarnai dengan VVG akan tercat hitam. Ini juga sama membrana elastika eksterna, ini juga sabut elastis. Oke. Dipahami, diresapi. Jadi harus paham benar-benar ini ya. Jadi nggak hafalan ini apa. Jadi benar-benar dipahami strukturnya gimana biar kalian paham. Lanjut, ini sediaan apa? Sediaan Arteri besar. Arteri besar. Aorta, Kak. Ya, arteri besar atau aorta. Kenapa kok aorta? Mas Vida, kenapa tuh? tunika medianya besar. Besar. Karena ya sih. Apa ciri-ciri dari aorta? Ada tunika tunika medianya tipis. Tunika ada fenestrated elastic membrannya. Itu apa tuh? Fenestrated elastic membrane itu. Tunika otot polos dan sabut elastisnya itu membentuk anyaman. Mm-mm. Kalau di preparat ini, bisa kamu tunjukin nggak itu yang mana? Coba di annotate. Ya, betul. Jadi, ini segini. Yang aku garis biru, itu merupakan lapisan tunika media dari aorta atau arteri besar. Di situ terdapat bentukan fenestrated elastic membrane, yaitu merupakan anyaman seperti jala dari serabut elastik nih yang warna hitam ini sama otot polos. Oke, kalau di sini ini lapisan apa itu? Tunika adventitia. Ya, tunika adventitia. Oke. Ini sediaan apa? Jantung. 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 Terus lapisan yang warna biru itu apa?
Miokardium, Oh ya Mio. Miokardium. Kalau yang warna pink ungu itu endokardium. 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 kenapa nggak subendokardium? Kalau subendokardium itu di Karena nggak spesifik nunjuk di sabut Purkinya. Betul sekali. Jadi ini kan yang ditunjuk keseluruhan ya, dari endotel sampai sabut Purkinya habis ini hampir ke miokardium. Jadi ini adalah lapisan endokardium. Dah, ada yang ditanyain atau masih bingung gimana bedainnya atau gimana apanya yang bingung? Oh, ini Kak sih izin nanya Kak. tadi. Mm-mm. Siapa dulu nih? Anin dulu aja Kak. Oke, Anin. Apa nih? Izin nanya Kak, di preparat sebelumnya tuh kan kayak ada yang putih gitu kan Kak. Itu artefak apa gimana ya Kak? Yang putih itu. Inilah. Iya. Heeh. Wah, aku yang nggak tahu nih sejujurnya. Hmm, mungkin bisa artefak robekan atau emang ah, mungkin ya ini bisa saja ya artefak robekan. Aku kurang tahu pasti tapi. Oke Kak, makasih. Mm-mm. Oh, tadi siapa yang nanya? Saya Kak mau tanya Kak, tapi dari PPT yang dijelasin Dokter Eka kemarin, Heeh. itu ada satu slide kayak, bentar Kak, pokoknya ada satu slide tuh kayak isinya pembuluh darah semua, terus kemarin tuh Dokter Eka tuh nanya itu kayak pembuluh darahnya yang mana gitu. Mau minta dijelasin itunya Kak. Wah, aku nggak punya slide ya. Ya, apa kamu ada screenshotannya mungkin? Gimana aku share screen? Bentar Kak. Saya kirim di grup ya Kak. Sudah Kak. Oke, bentar. Hmm. Udah, kelihatan? Kelihatan Kak. Mm-mm. Kalau menurutku di sini tuh ada dua macam, Rek. Ada yang kapiler, ada yang arteriol, arteriol prekapiler. Tergantung dia berapa lapis. Kalau misal ini kan cuma selapis. Jadi ini kapiler. Mana lagi ya? Ini juga kapiler. Ini enggak, ini arteriol prekapiler. Nih, tipis banget sih beda. Ini endotelnya. Terus ini otot polose. Nih, mana lagi ya? Ini kapiler. Oh, ini prekapiler. Tuh, ini kapiler. Ini juga kapiler. Gimana? Kadang masih bingung antara bedain yang kapiler sama prekapilernya Kak. Kayak satu sel otot yang
ngelapisin tuh kayak kadang di sampingnya, jadi kayak ngiranya tuh cuman Sel satu sel lainnya gitu ya. endotel gitu. Iya. Iya sih. Huh. Ya harus lebih cermat sih menurutku. Ini nih. Ini kan selapis endotel nih. Terus ini ada numpuk lagi. Nah, ini otot polos nih. Ya gitu itu ya apa ya? Mungkin harus lihat banyak preparat biar bisa bedain mana kapiler, mana yang arterial prekapiler itu. Makan kayak gini sulit ya, tapi biasanya itu tuh arterial atau arterial prekapiler, kapiler itu nggak ditunjukin di preparat kayak gini. Soalnya kan sulit banget. Di sebelahnya ini ada banyak sel-sel gitu. Biasanya tuh di jaringan ikat yang longgar gitu atau yang ada di jaringan lemak kalau buat preparat ujian. Jadi bisa kelihatan ini sel otot polos atau memang jaringan di sekitarnya. Insya Allah nggak keluar sih kalau sampai se-complicated gini. Semoga aja. Udah cukup? Cukup, Kak. Makasih, Kak. Banyak-banyak ya preparat aja. Nggak harus histologi itu belajarnya nggak harus yang setiap hari lihat-lihat soal. Sebenarnya kalau kalian selama mungkin kuliah, praktikum atau tutor itu merhatiin, itu udah cukup menurutku. Yang penting ya tuh diperhatikan, fokus. Oke, ada yang tanyain lagi sebelum aku akhiri? Sama di sini mungkin mau lanjut buat yang remedian. Kak izin nanya buat bedain yang sinusoid sama kapiler atau yang lain. Kalau misalnya kita nggak tahu itu tuh preparat hati gitu, gimana ya Kak? Apa lebar-lebarnya aja gitu Kak? Kalau sinusoid kan udah spesifik di hepar ya, dan bentuknya itu nggak beraturan dan lebar. Kalau kapiler pembuluh yang di jaringan lain atau organ lain, itu kan cuma bulat gitu aja, selapis endotel, bentuknya simetris bulat. Kalau sinusoid kan nggak beraturan. Udah itu aja sih menurutku. Sama hepatosit, ngapalin sediaan hepar tuh gampang kok. Itu lihat aja ada lempengan-lempengan hepatositnya. Itu udah spesifik menurutku. Tinggal coba-coba lihat preparat lain aja, pasti kalian hafal bedain gimana yang sinusoid, mana yang kapiler biasa. Oke Kak, makasih. Oke. Udah, kalau nggak ada yang tanyain lagi, aku cukupkan buat tutorial malam hari ini. Untuk yang mau remedi, bisa stay di Zoom. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.